Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cuna Zohmera dengan NPM 230810159 dari Praktikum Data Mining kelas B2 akan mempresentasikan hasil proyek ujian akhir semester saya pada praktikum ini dengan mengangkat kasus klasifikasi tingkat obesitas menggunakan random forest classifier berdasarkan faktor gaya hidup dan kesehatan seseorang. Baik. Adapun latar belakang dari penelitian saya ini yang pertama adalah obesitas itu masih menjadi salah satu isu kesehatan yang semakin banyak ditemui dan berdampak luas pada masyarakat. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi penampilan fisik, tetapi juga berkaitan dengan meningkatnya risiko berbagai penyakit serius pada seseorang. Sehingga faktor seperti pola makan, aktivitas fisik, hingga kebiasaan harian berperan dalam menentukan tingkat obesitas seseorang. Agar upaya pencegahan dan pengendalian dapat dilakukan dengan lebih tepat, dibutuhkan cara yang mampu untuk mengelompokkan tingkat obesitas secara akurat berdasarkan faktor-faktor tersebut. Sehingga di sini saya menggunakan pendekatan machine learning yang menawarkan solusi dengan kemampuannya mengenali pola dari data secara otomatis. Dalam penelitian kali ini, saya menggunakan algoritma random forest classifier yang digunakan random forest classifier karena mampu memberikan hasil klasifikasi yang kuat dan andal. Baik. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang random forest classifier ini. Random forest classifier atau yang sering disebut dengan RCF adalah algoritma machine learning berbasis ensemble learning yang menggabungkan banyak pohon keputusan yang seperti decision tree untuk melakukan prediksi. Random forest classifier ini alih-alih dia mengandalkan satu pohon, dia itu membentuk berbagai puluhan hingga ratusan pohon dan menggabungkan hasilnya agar prediksi menjadi lebih akurat dan stabil. Adapun cara kerja RCF ini, yang pertama dia membuat banyak decision tree dari data yang akan kita prediksi, lalu setiap pohon itu memberi prediksi, dan yang terakhir hasil akhirnya itu diambil dari voting mayoritas. Sedangkan kelebihan dari random forest classifier ini, dia itu mampu menghasilkan akurasi tinggi pada banyak jenis data, lalu tahan terhadap noise dan outlier, dan juga dia menyediakan fitur importance yang nantinya kita bisa lihat variabel mana yang paling berpengaruh pada penelitian kita. Lalu dengan pendekatan random forest ini kita mampu untuk mengurangi overfitting pada penelitian kita. Baik, mengapa sih saya menggunakan random forest classifier ini pada penelitian yang saya gunakan? Itu karena si random forest ini dia mampu memberikan performa klasifikasi yang kuat dan stabil dan cocok untuk data yang banyak variabelnya dan saling berkaitan sehingga mampu memprediksi tingkat obesitas dengan lebih tepat. Baik, eh, berikut merupakan dataset yang saya gunakan pada penelitian ini yang berjudul Obesity Levels Dataset yang berisi data terkait gaya hidup, kebiasaan makan, dan kondisi kesehatan individu. Dataset ini itu umum digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat obesitas seseorang serta membangun model prediksi kategori obesitas, di mana dataset ini terdiri dari 2111 baris dan 17 kolom yang berisi data demografis, pola makan, serta aktivitas fisik seseorang. Berikut merupakan variabel-variabel pada dataset ini, mulai dari jenis kelamin responden, usia responden, tinggi badan dan berat badan, dan beberapa kebiasaan hingga kondisi kesehatan dari responden. Dan yang terakhir ada variabel target yang merupakan kategori tingkat obesitas dari responden yang disebut dengan variabel no bias date, di mana variabel ini itu eh, terdiri dari enam kategori kelas yang meliputi infusion weight, normal weight, overweight level 1 dan 2, obesity type 1, 2 dan 3.
di mana dataset ini itu sangat relevan untuk penelitian terkait seperti klasifikasi tingkat obesitas, studi faktor risiko, analisis gaya hidup, serta pengembangan model prediksi kesehatan. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahapan analisis data. Yang pertama, saya itu melakukan pengumpulan data dengan cara mengambil data obesity levels ini yang berada pada website Kaggle. Lalu saya melakukan data cleaning dengan cara menghapus data duplikat, menangani missing value, dan memeriksa apakah terdapat outlier. Lalu saya melakukan eksplorasi data analisis dengan cara menampilkan tipe data, summary data, dan beberapa visualisasi data yang informatif visualisasi data yang informatif. Lalu preprocessing data yang terdiri dari encode variabel kategorik, normalisasi dengan menggunakan standar Keller, split data menjadi trend dan tes, lalu pembentukan model dengan cara melatih model random forest classifier dengan 100 estimator, dan yang terakhir saya melakukan evaluasi model dengan cara menampilkan fitur importance, confusion matrix, dan classification report. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Berikut merupakan 10 tampilan data pertama dari dataset penelitian saya. Kita masuk ke analisis data eksplorasi. Yang pertama saya menampilkan tipe data dari dataset ini, di mana pada dataset ini terdiri dari 8 variabel yang bertipe float dan 9 variabel yang bertipe objek. Lalu Berikut merupakan summary data dari dataset yang saya teliti ini, di mana pada summary data ini kita dapat mengetahui bahwa rata-rata responden itu memiliki umur 24 tahun dengan tinggi 1,7 meter dan berat badan 86,5 kilogram. Yang artinya rata-rata responden ini memiliki berat badan yang sudah tergolong dalam overweight tipe 2. Baik, selanjutnya kita melakukan label encoder pada variabel target agar variabel target tadi yang masih dalam tipe objek menjadi nilai numerik agar dapat digunakan oleh model machine learning. Di mana sintaks yang digunakan itu adalah menggunakan label encoder. Lalu saya melakukan visualisasi distribusi variabel kategorik pada variabel no bias depth, pada variabel kategorik di mana dapat kita lihat bahwa frekuensi distribusi pada variabel kategorik ini yang paling tinggi adalah kategori kedua, yaitu adalah normal weight, di mana responden pada dataset ini rata-rata itu memiliki berat badan yang bertipe normal. Baik, selanjutnya saya melakukan visualisasi Pairport, di mana pada visualisasi ini kita dapat mengetahui bahwa weight, height, dan BMI memiliki pola yang paling jelas dalam membedakan tingkat obesitas, di mana terlihat dari sebaran data yang membentuk kelompok berbeda pada kategori no bias state atau variabel target, di mana sementara itu variabel lain seperti pola makan dan aktivitas fisik tampak lebih menyebar acak sehingga kontribusinya terhadap pembeda kategori obesitas tidak sekuat variabel antropometrik tersebut. Lalu, saya melakukan visualisasi distribusi gender dan smoking habit terhadap variabel target yaitu no bias state. Lalu terakhir saya melakukan visualisasi heat map correlation dengan menggunakan sintaks numerical color yang terdiri atas beberapa variabel numerik di mana pada heat map correlation ini kita dapat mengetahui bahwa weight dan height juga memiliki korelasi paling kuat dengan tingkat obesitas sehingga menjadi indikator fisik yang paling berpengaruh. Variabel lain seperti VC-VC, NCP, dan VAV memiliki korelasi rendah yang menandakan bahwa kebiasaan hidup berpengaruh tetapi tidak sekuat faktor fisik dalam prediksi obesitas. Baik,
Selanjutnya, saya melakukan preprocessing dan cleaning data. Yang pertama, saya mengecek apakah terdapat missing value pada data. Ternyata tidak ada missing value pada dataset ini. Lalu, mengecek data outlier, di mana pada variabel age dan variabel NCP itu terdapat banyak outlier. Lalu saya mengatasi outlier tersebut dengan menggunakan metode Windsorization dengan menggunakan sintak data underscore Windsor, eh, di mana hasil dari data hasil dari penanganan layar ini, eh, metode ini itu dapat memotong nilai ekstrim pada kolom X dan NCP dengan limit 0,08, yaitu 8% nilai terendah dan 8% nilai tertinggi. Sehingga digeser mendekati batas distribusinya, sehingga outlier tidak dihapus tetapi ditahan agar tidak terlalu ekstrim, eh, sehingga informasi pada data tidak terhapus, tidak hilang. Hasilnya Egg menjadi jauh lebih bersih dan tidak terdapat outlier lagi, sedangkan NCP itu masih terdapat outlier karena skala dan pola datanya itu tidak terdistribusi secara merata. Lalu selanjutnya saya melakukan split data dengan test size 0,3 dan random state-nya itu 42, di mana menghasilkan exchange shape-nya itu 1414 baris dengan 23 kolom dan X-Trace-nya 697 baris dan 23 kolom, dan terakhir saya melakukan standarisasi data dengan menggunakan standar scalar. Baik, selanjutnya selanjutnya membangun model random forest classifier, di mana model random forest classifier ini saya bangun dengan menggunakan 100N estimator, di mana hasil pembangunan modelnya itu menunjukkan bahwa random forest dengan 100 pohon menghasilkan akurasi sekitar 92,54%, yang berarti model mampu mengklasifikasi data uji dengan tingkat ketepatan yang tinggi dan performanya itu cukup baik untuk tugas prediksi tersebut. Lalu saya mengecek fitur important yang terdiri dari seluruh variabel untuk melihat variabel mana sih yang paling berpengaruh pada tingkat obesitas. Jadi pada model RCF yang telah saya bangun sebelumnya itu menunjukkan bahwa berat badan, umur, dan tinggi badan itu menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan tingkat obesitas. Sementara itu, fitur lain seperti kebiasaan merokok, transportasi yang mereka pakai setiap hari itu memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap hasil prediksi model. Baik, selanjutnya saya melakukan evaluasi model yang terdiri dari confusion matrix dan classification report. Sehingga dari confusion matrix dan classification report di atas dapat diketahui bahwa model memiliki akurasi sebesar 93% dengan menunjukkan performa yang sangat baik, di mana hampir seluruh kelasnya itu memiliki precision dan recall tinggi, yaitu umumnya di atas 0,90. Meskipun beberapa kelas seperti kelas 1 dan kelas 5 itu masih di bawah 0,9, 0,9, tetapi confusion matrix juga menunjukkan sebagian besar data berhasil diprediksi dengan benar, sehingga kesalahan prediksi hanya terjadi dalam jumlah kecil di beberapa kelas. Sedangkan secara keseluruhan, model mampu mengklasifikasi tingkat obesitas seseorang dengan cukup konsisten di hampir semua kelas. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian ini bahwa model random forest classifier yang digunakan pada analisis ini sangat mampu untuk memprediksi tingkat obesitas dengan akurasi yang sangat baik, yaitu 93%. Di mana dari hasil fitur important, faktor fisik seperti berat badan, umur, dan tinggi badan itu memiliki pengaruh yang paling besar terhadap prediksi obesitas, sehingga secara keseluruhan model ini dapat memberi gambaran jelas mengenai variabel yang paling menentukan tingkat obesitas dan dapat menjadi dasar untuk upaya pencegahan obesitas berbasis data. Baik,
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.